Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muharani, BP 19 1055 2002, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran di Indonesia. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Karena tidak seimbangnya arus uang dan barang secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadi kenaikan permintaan dan biaya produksi. Beberapa penyebab inflasi: yang pertama, meningkatnya permintaan yang disebabkan oleh meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi yang disebabkan oleh yang pertama harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Tiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena banyaknya uang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap tetapi uang yang beredar banyak, maka bisa jadi kenaikan harga sampai dengan 100%. Jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ada 4. Yang pertama, inflasi ringan. Yang kedua, inflasi sedang. Yang ketiga, inflasi berat. Dan yang keempat, inflasi sangat berat. Yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Terbagi dua. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Dan yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi yang campuran disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Terbagi dua. Yang pertama, domestic inflasi, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata harga barang modal di negara tersebut naik sehingga kenaikan harga berdampak kepada harga di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Ada 4. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi naik, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatnya perekonomian. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi yang sudah tadi, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit atau lebih mahal dibanding yang biasanya. Selanjutnya yaitu teori inflasi. Ada 3. Yang pertama, teori kuantitas, yaitu pada teori ini inflasi semakin banyak yang beredar maka harga-harga akan naik. Dan yang kedua yaitu teori Keynes, yang menurut dia inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Dan yang ketiga, teori struktural, yaitu inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan kebijakan fiskal, yaitu penghematan pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kebijakan penetapan persediaan kas. Dan yang keempat, kebijakan diskonto, yaitu nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan materi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang mencari kerja tetapi belum atau tidak dapat pekerjaan
atau dapat juga dikatakan orang yang sudah dalam usia kerja atau produktif, yaitu 15-64 tahun dan masuk dalam angkatan kerja tetapi belum bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu biasanya terjadi karena adanya kesenjangan waktu, letak geografis, informasi antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Mendefinisikan ini sebagai pengangguran yang muncul karena adanya senjang waktu bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan seleranya. Dan yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran yang sifatnya mendasar, di mana pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan atau yang akan menerima. Dalam sistem ekonomi kapitalis, muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sektor non-real. Seperti biasa, efek dan saham perbankan, sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat, nilai transaksinya bukan mencapai 10 kali lipat daripada sektor real. Selanjutnya yaitu hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Berbanding terbalik, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin rendah. Hubungan inflasi dan pengangguran dapat digambarkan dengan kurva Philip. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.